Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Maulani Septiani, Nurul Afiah, Rani Faradilah, dan Muhammad Andi Permana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi. Oke, untuk materi yang pertama yaitu pengertian sistem penjaminan mutu. Dipersilakan kepada Maulani Septiani untuk mempresentasikan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian sistem penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu institusi pendidikan merupakan persyaratan eksternal dan internal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengelolaan suatu pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, penjaminan mutu, dan penilaian yang transparan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 secara jelas mendefinisikan sistem penjaminan mutu. Ditjen Dikti Depdiknas tahun 2004 menyatakan bahwa output dari sistem penjaminan mutu yang baik adalah dihasilkannya lulusan yang mampu, yang dapat mempunyai karakter dan jati diri bangsa, yang kreatif, inovatif, dan mampu menciptakan lapangan kerja dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dimilikinya. Spin-off komersialisasi teknologi juga merupakan indikator keberhasilan dari pendidikan tinggi yang bermutu. Dampak dari sistem penjaminan mutu yang baik akan menjadikan perguruan tinggi mampu melakukan spin-off pengembangan sains, teknologi, dan seni yang berorientasi pada kepentingan bangsa Indonesia. Maka industri nasional berkembang menjadi industri global yang handal. Dari uraian tersebut, sistem penjaminan mutu dapat diartikan sebagai suatu sistem yang dapat menghasilkan kreatif yang prima dan memuaskan pelanggan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem penjaminan mutu adalah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan mutu secara terprogram dan berkelanjutan melalui tahapan penetapan standar, implementasi, evaluasi, pengelolaan, dan peningkatan standar. Baik, selanjutnya ada materi mengenai prinsip sistem penjaminan mutu. Berdasarkan Permendiknas nomor 63 tahun 2009 pasal 3, penjaminan mutu pendidikan dilakukan atas dasar prinsip. Yang pertama ada berkelanjutan, yang kedua terencana dan sistematis, yang ketiga menghormati otonomi sekolah, yang keempat memfasilitasi pembelajaran informal, dan yang kelima keterbukaan. Yang pertama ada keberlanjutan. Prinsip ini berlaku untuk segala sesuatu sekarang dan di masa depan. Jaminan kualitas dimulai dari akhir dan berakhir di awal. Hasil akhir dari proses penjaminan mutu harus menjadi masukan pertama untuk mengembangkan program penjaminan mutu berikutnya. Yang kedua ada terencana dan sistematis. Prinsip ini berarti bahwa penjaminan mutu dilakukan dengan kerangka waktu dan sasaran mutu yang jelas dan terukur. Kinerja berkualitas tinggi diperlukan untuk setiap kerangka dalam waktu tertentu. Berbagai pilihan yang dapat mengganggu tujuan kualitas lalu dipertimbangkan. Yang ketiga ada menghormati otonomi sekolah. Otonomi sekolah berarti kekuasaan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut pendukungnya sendiri, yaitu masyarakat umum. Meskipun ada prinsip demokrasi dalam otonomi sekolah, pengambilan keputusan bersifat partisipatif. Pengambilan keputusan partisipatif adalah metode pengambilan keputusan dengan menciptakan lingkungan yang terbuka dan demokratis, yang mendorong keterlibatan langsung warga sekolah dalam proses pengambilan keputusan yang membantu mereka untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada memfasilitasi pembelajaran informal.
Pembelajaran informal adalah pembelajaran yang berlangsung di lingkungan keluarga atau berupa kegiatan belajar mandiri di dalam lingkungan. Pembelajaran ini dilakukan secara sadar dan teratur, tetapi tidak seketat pembelajaran formal menurut aturan yang tetap. Pembelajaran informal harus diperhitungkan karena menentukan keberhasilan pembelajaran dalam pendidikan formal. Sekolah memiliki peran dalam menciptakan lingkungan informal bagi siswa. Untuk mencapai tujuan pendidikan formal di sekolah, perlu adanya campur tangan dalam lingkungan informal. Yang terakhir ada keterbukaan. Situasi ini memberikan kesempatan kepada setiap orang yang terlibat untuk mendapatkan informasi. Transparansi juga berarti jelas, mudah dipahami, dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Keterbukaan mengacu pada tindakan yang membuat hal-hal menjadi jelas, mudah dipahami, dan jelas terhadap kebenaran. Prinsip keterbukaan sangat penting untuk perbaikan sistem. Keterbukaan memungkinkan untuk memberikan informasi untuk tujuan refleksi. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Maulani Septiani. Maaf ya tadi untuk presentasi itu Maulani materi pertama dan kedua. Yang ketiga yaitu untuk poin ketiga yaitu tujuan dan fungsi sistem penjaminan mutu. Itu akan dipresentasikan oleh Rani Paradilah. Dipersilakan kepada Rani Paradilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu tujuan dan fungsi sistem penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara sistematis dan terencana dan berkelanjutan, yaitu ada tujuannya bertujuan menjalin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar secara sistematik, holistik, dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri, yang fungsinya yaitu sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Rani Paradila yang telah mempresentasikan daripada poin yang ketiga. Selanjutnya untuk poin yang keempat yaitu dokumen sistem penjaminan mutu yang akan dipresentasikan oleh Nurul Alfiah. Dipersilakan kepada Nurul Alfiah untuk mempresentasikan. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang dokumen sistem penjamin mutu. Sistem penjaminan mutu internal atau SPMI merupakan kegiatan sistematik penjaminan mutu pendidikan tinggi secara otonom atau mandiri yang dilakukan oleh setiap perguruan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Setiap perguruan tinggi berperan sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, mempunyai tanggung jawab untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI sesuai yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian, dokumen kebijakan sistem penjaminan mutu internal. Dokumen atau buku kebijakan sistem penjaminan mutu internal adalah dokumen tertulis yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Kemudian manfaat dokumen kebijakan SPMI. 1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan perguruan tinggi, internal dan eksternal tentang SPMI perguruan tinggi yang bersangkutan secara ringkas, padat, namun utuh dan menyeluruh. 2. Menjadi dasar atau payung bagi pelaksanaan SPMI perguruan tinggi
secara sistematis dan terstruktur. 3. Membuktikan bahwa perguruan tinggi telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian ada isi dokumen kebijakan SPMI. 1. Visi misi tujuan fakultas atau prodi. 2. Latar belakang fakultas atau prodi yang menjalankan SPMI. 3. Tujuan dokumen kebijakan SPMI. 4. Luas lingkup dan keberlakuan kebijakan SPMI. 5. Definisi atau istilah dalam dokumen kebijakan SPMI. 6. Garis besar kebijakan SPMI pada fakultas atau prodi, antara lain tujuan dan strategi SPMI, prinsip dan asas pelaksanaan SPMI, manajemen SPMI, strategi dalam melaksanakan SPMI, unit atau. Oke, baik. Terima kasih kepada Nurul Afiah yang telah mempresentasikan poin daripada poin yang keempat. Selanjutnya, poin yang terakhir, yaitu implementasi sistem penjaminan mutu yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Sistem penjaminan mutu dalam meningkatkan mutu sekolah itu adanya penetapan standar, yang dimana penetapan standar mutu merupakan tahap awal dalam sistem penjaminan mutu sekolah. Standar mutu adalah sebagai gambaran mutu yang akan dicapai sekolah itu tersebut. Yang kedua ada pemetaan mutu. Nah, pemetaan mutu 8 standar nasional pendidikan harus didukung dengan bukti fisik sehingga dapat menggambarkan mutu sekolah secara akurat dan real. Yang ketiga, penyusunan rencana pemenuhan. Penyusunan rencana pemenuhan mutu di satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk rencana kerja sekolah berupa rencana kerja jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Selanjutnya yang keempat ada pelaksanaan rencana pemenuhan. Nah, dalam pelaksanaan pemenuhan mutu yang masuk dalam kategori sangat baik diperoleh dari sekolah yang melakukan pemenuhan 8 standar pendidikan nasional dalam komitmen komponen sekolah dalam pemenuhan mutu tersebut. Yang kelima yaitu evaluasi atau audit pada pelaksanaan rencana. Nah, data evaluasi pemenuhan mutu diperoleh dari evaluasi di sekolah, tujuan evaluasi, dan tahapan evaluasi. Selanjutnya ada beberapa hambatan-hambatan dalam sistem penjaminan mutu dalam meningkatkan mutu sekolah yang biasa terjadi di sekolah. Yang pertama, keterbatasan dana yang terbatas. Yang kedua, kualitas SDM, baik tenaga pendidik ataupun pendidikan yang rendah atau kurang mumpuni. Selanjutnya, kebutuhan kompetensi tidak terpenuhi. Yang keempat, sarana dan prasarana tidak memadai. Yang kelima, belum optimalnya kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keenam, manajerial belum tertata dengan baik. Nah, itu hambatan yang sering terjadi dalam meningkatkan mutu sekolah. Nah, oleh sebab itu, ada upaya-upaya untuk mengatasi hambatan sistem penjaminan mutu dalam meningkatkan mutu sekolah yang biasa pula diupayakan oleh sekolah-sekolah dalam menghadapi hambatan-hambatannya. Yang pertama, memperkuat daya tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan supaya berkualitas dan mumpuni dalam bidangnya. Yang kedua, dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik ataupun tenaga pendidikan. Yang ketiga, memberikan support kelompok kerja meraih mutu. Nah, yang terakhir yaitu mensosialisasikan teknik dalam perbaikan mutu. Nah, mensosialisasikan dalam pengoptimalan baik itu dalam strategi dasar agar dapat berhasil melakukan perbaikan mutu lulusan dan pelayanan lembaga. Oke, mungkin dicukupkan sekian dari saya dan dari kelompok 8. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.